Wisata ke Bandung. Banyak orang yang sangat membutuhkan liburan saat pekerjaannya menumpuk. Maka tak heran jika saat liburan, baik liburan sekolah maupun liburan kerja, tidak sedikit orang yang memanfaatkan liburan ini untuk menyegarkan pikiran saat berlibur. Bandung dengan sejuta pesona selalu menarik untuk dijelajahi, bahkan bagi mereka yang memiliki anggaran terbatas. Ya, Flower City memang sangat ramah backpacker. Dago Bandung memiliki losmen yang cukup murah, seperti apartemen yang letaknya strategis, tempat teman Noti menginap. Belum lagi jajanan pinggir jalan serbaguna yang tidak hanya dijual dengan harga terjangkau tetapi juga terkenal dengan kelezatannya. Kebanyakan orang mengira liburan 1 hari ke Bandung itu mustahil, tapi nyatanya dengan perencanaan yang matang dan jadwal yang jelas, 5 tempat wisata di Bandung bisa dikunjungi hanya dalam 1 hari. Tentunya berbagai persiapan harus dilakukan agar liburan ke Bandung berjalan lancar dan menyenangkan. Bandung sudah dikenal sebagai surganya para backpacker karena kota ini terkenal dengan biaya hidup yang rendah. Dari akomodasi, kuliner, dan tempat wisata, teman Noti bisa menikmati semuanya tanpa menguras kantong. Maka tak heran jika banyak sekali backpacker yang ingin liburan ke Bandung saat kantong kosong tapi pikiran sudah butuh penyegaran. Berikut beberapa hal yang harus teman Noti perhatikan. 1. Batasi barang bawaan. Hal pertama yang harus teman Noti perhatikan saat melakukan perjalanan liburan ke Bandung adalah barang bawaan teman Noti. Ingatlah bahwa liburan bukan hanya tentang menghemat uang, tetapi juga membuat perjalanan menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, barang bawaan harus dibatasi agar dapat masuk ke dalam satu koper sehingga bisa memasukkan barang oleh-oleh. Sebelum packing, tulis daftar barang yang ingin dibawa ke Bandung. Pertimbangkan jumlah hari, tujuan wisata yang akan teman Noti kunjungi dan cuaca di sana. Setelah teman Noti yakin dengan daftarnya, teman Noti dapat mulai memasukkan barang-barangnya ke dalam tas. Memiliki daftar pasti akan membantu teman Noti dalam membatasi hal-hal yang tidak penting untuk dimasukkan, sehingga bisa menghemat ruang koper. Semakin banyak barang yang teman Noti bawa dan berat akan membuat teman Noti semakin sulit untuk bergerak bebas dan kemungkinan tidak muat bila ada membeli oleh-oleh. 2. Gunakan jalur darat. Ada beberapa alternatif sarana transportasi untuk menuju Bandung. Jika waktu tidak menjadi masalah bagi teman Noti, sebaiknya pilih transportasi darat untuk menghemat biaya. Mereka yang meninggalkan Jakarta bisa naik bus, shuttle bus, dan mobil travel. Kereta api juga bisa menjadi pilihan yang tepat untuk teman Noti yang akan berangkat dari Jakarta atau dari kota lain. Agar tidak kehabisan tiket, ada baiknya memesan terlebih dahulu, biasanya relatif lebih murah. 3. Pilih penginapan dengan harga terjangkau. Selain transportasi, yang harus teman Noti perhatikan selama liburan di Bandung adalah akomodasi. Di kota kembang ini, teman Noti dapat dengan mudah menemukan akomodasi yang tidak hanya terjangkau tetapi juga terletak di lokasi yang strategis. Dengan cara ini teman Noti dapat mengunjungi berbagai tempat wisata dengan lebih mudah. Beberapa tempat di Bandung yang cukup murah, salah satunya ada di Jalan Pelajar Pejuang 45, di mana di daerah tersebut banyak sekali penginapan-penginapan murah, sisanya teman Noti bisa mengecek di penjualan tiket online. 4. Manfaatkan sepeda Bose. Sebagai salah satu tempat liburan terpopuler di Indonesia, Bandung terus berkembang sebagai kota ramah turis. Salah satu buktinya adalah Bike on Street, Everyone Happy atau biasa disebut Bose. Teman Noti dapat menyewa sepeda dari Bose di kota Bandung. Yang lebih asyik lagi adalah rental sepeda Bose yang ditawarkan di beberapa tempat strategis di kota Bandung seperti Jalan Riau dan kawasan Dago. Jika teman Noti khawatir kehabisan, beberapa hostel juga cenderung menyewakan sepeda, jadi tidak ada salahnya untuk bertanya terlebih dahulu. 5. Jelajahi kota dengan berjalan kaki. Ingin menikmati keindahan Bandung dengan lebih santai? Tidak ada cara yang lebih baik selain berjalan kaki. Jangan khawatir, Bandung dikenal sebagai salah satu kota di Indonesia yang cukup ramah pejalan kaki, sehingga teman Noti bisa berjalan kaki dengan aman dan nyaman.
Pusat kota adalah salah satu kawasan yang tidak boleh teman Noti lewatkan saat liburan di Bandung. Di sini teman Noti akan menemukan banyak bangunan tua bersejarah, dari Gedung Merdeka, Hotel Homan dan The Fries, Gedung Sate, Jalan Asia Afrika sampai Jalan Braga. Jika lelah, teman Noti bisa beristirahat sebentar dengan duduk dan bersantai di pasar. Setelah itu lanjutkan ke Jalan Braga. Ada banyak tempat di sini yang menarik untuk difoto. Teman Noti bisa dengan mudah menemukan berbagai tempat makan yang menarik dan murah di kawasan ini. 6. Pakai transportasi umum. Apakah teman Noti lelah berjalan kaki atau bersepeda padahal masih banyak tempat yang ingin teman Noti kunjungi di Bandung? Gunakan transportasi umum yang tersedia. Angkutan Kota Bandung Angkot memiliki banyak jurusan yang bisa membawa teman Noti ke berbagai tujuan wisata. Misalnya, jika teman Noti berada di Jalan Insinyur Haji Juanda di Dago, dan jika ingin menuju Jalan Soekarno-Hatta bisa naik Public Line 5 ke Dipati Ukur, ke Lewi Panjang. Yang berada di Jalan Buah Batu dan ingin menuju Outlet Factory di Jalan Riau bisa naik bus umum nomor 14 menuju Jalan Kiara Condong Sarijadi. 7. Kunjungi tempat wisata murah. Teman Noti bisa mengunjungi banyak tempat wisata murah di Bandung. Sebut saja Curug Maribaya Lembang, dan teman Noti sudah bisa menikmati kesegaran air terjun di sana. Agar jarak antara liburan dan akomodasi tidak terlalu jauh, teman Noti bisa menginap di beberapa villa di Lembang. Menginap di Villa Lembang memberi teman Noti akses ke Observatorium Bosca yang cukup terkenal karena pernah menjadi lokasi syuting The Adventures of Sherina. Khusus yang mencari destinasi wisata instagramable dengan pemandangan alam yang luar biasa, wajib datang ke Tebing Keraton, Kampung Ciharegem Puncak, Desa Ciburial. Teman Noti sudah bisa menikmati pemandangan pegunungannya yang megah. Selain itu, suasananya yang sejuk pasti akan membuat teman Noti lebih segar. 8. Wisata kuliner di kaki lima. Selain cuaca yang sejuk dan pemandangan alam yang menarik, Bandung juga menawarkan banyak jajanan kaki lima yang enak. Tentu saja, harga yang ditawarkan tidak menguras kantong. Pagi harinya bisa sarapan di kupat tahu gempol dengan tahu goreng, buncis, ketupati, dan bumbu kacang asin di Jalan Gempol Kulon nomor 53. Sore harinya, bisa singgah makan di bakmi lezat di Gang Luna Jalan Sudirman, yang buka mulai pukul 6 hingga pukul 22. Ada juga bebek Ali Boromeus yang enak disantap di malam hari. Lokasinya berseberangan dengan Rumah Sakit Santo Boromeus di Jalan Hasanuddin. Teman Noti sudah bisa menikmati seporsi nasi bebek asin. Bandung merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Jawa Barat yang juga merupakan ibu kota provinsi. Kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Lokasi kota ini berada di dekat daerah pegunungan dan cuacanya relatif dingin. Kota Kembang adalah nama lain dari Bandung karena kota ini memiliki banyak bunga. Bandung juga dikenal sebagai Paris van Java dalam pemerintahan kolonial Belanda. Soalnya Bandung agak mirip kota Paris waktu itu, apalagi suasana Jalan Braga di tahun 1920-an. Kini Bandung tampaknya lebih dikenal sebagai kota komersial. Tak heran, karena kota ini memiliki banyak pilihan pusat perbelanjaan dan toko outlet. Belakangan ini, Bandung berangsur-angsur menjadi kota wisata kuliner. Lengkapnya Bandung merupakan salah satu kota terpenting di Indonesia yang cocok sebagai tujuan wisata utama. Padahal, destinasi wisata di Indonesia tidak hanya Bali atau Yogyakarta. Tapi Bandung juga salah satu dari tujuan wisata teratas di Indonesia. Sejarah Bandung. Nama Bandung berasal dari kata bendungan atau terbendung karena lahar dari Gunung Tangkuban Perahu yang membendung Sungai Citarum, yang kemudian membentuk sebuah danau. Berdasarkan filosofi Sunda, kata Bandung berasal dari ungkapan Ngabandung an Banda Inung, yaitu ungkapan suci dan luhur yang mengandung nilai-nilai ajaran Sunda. Ngabandung artinya menyaksikan atau bersaksi. Dan Banda berarti semua yang ada di dunia makhluk hidup yaitu bumi dan atmosfer, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa.
Kota Bandung terlihat secara geografis dikelilingi oleh pegunungan dan ini menunjukkan bahwa sebelum Kota Bandung terdapat sebuah danau atau telaga. Dan Kota Bandung mulai dijadikan sebagai kawasan pemukiman pada masa penjajahan Hindia Belanda. Pada abad ke-17 dan ke-18, perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) mendirikan perkebunan kecil di Bandung, dan jalan menuju Batavia, sekarang Jakarta, selesai pada tahun 1786. Pada tahun 1809, penguasa Belanda dan koloninya, Louis Bonaparte, memerintahkan Gubernur Hindia Belanda, H.W. Daendels untuk memperbaiki pertahanan Jawa dari ancaman Inggris yang menduduki semenanjung Malaya di dekatnya. Keluarga Daendels merespons dengan membangun jalan pos besar, The Groot Postweg, yang terbentang kira-kira 1000 km antara pantai barat dan timur Jawa, sekarang Jalan Anyer ke Panarukan. Pantai utara saat itu tidak bisa dilalui karena rawa, jalan itu dialihkan ke Bandung melalui jalur Asia Afrika. Daendels sangat menyukai lokasi strategis Bandung sehingga ia memerintahkan pemindahan ibu kota ke sana. Barak militer dibangun, dan kepala pemerintahan daerah, Wiranata-Kusumah II, membangun istananya, Masjid Agung dan pendopo, balai pertemuan, di alun-alun kota klasik dekat Sumur Bandung dan menghadap ke Gunung Tangkuban Perahu. Dalam Perang Kemerdekaan, Bandung disebut Bandung Lautan Api, yang merupakan peristiwa bersejarah pada tahun 1946, menceritakan perjuangan rakyat Bandung melawan penjajah Belanda dan Inggris. Pada saat yang sama, sekitar 200.000 warga Bandung membakar rumah mereka untuk mencegah penjajah menggunakan kota Bandung sebagai pangkalan militer. Cara pergi ke Bandung. Kota Bandung terletak di dataran tinggi. Teman Noti bisa menuju ke sana dari Jakarta dengan kereta api atau melalui jalan tol Cipularang. Jika teman Noti pergi melalui jalan darat, ada beberapa minibus yang akan membawa teman Noti dari Jakarta ke Bandung. Pergi ke Bandung melalui udara. Semua penerbangan mendarat di Bandara Internasional Hussein Sastranegara. Bandara ini terletak di ujung Jalan Pajajaran, sekitar 4 km dari pusat kota. Tidak ada taksi yang memakai argo dari bandara. Hotel biasanya menawarkan antar jemput bandara secara gratis. Taksi resmi Bandara Bandung tidak bermeter dan hanya dilayani jika teman Noti sudah memiliki tiket taksi, yaitu tiket menunjukkan jumlah yang harus teman Noti bayarkan kepada pengemudi. Tiketnya dapat dibeli dekat pintu keluar kedatangan internasional. Bandara Soekarno-Hatta Jakarta hanya sekitar 3 jam perjalanan dari Bandung, kecuali kemacetan bisa lebih lama lagi. Beberapa agen travel menawarkan transportasi langsung dari Bandung ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Teman Noti bisa memesannya di aplikasi Redbus untuk shuttle bus dari Bandung ke Bandara Soekarno-Hatta maupun ke kota Jakarta. Berikut beberapa pesawat yang melayani tujuan Bandung, yaitu Garuda Indonesia, Superjet Air, Pelita Air, Lion Air, Batik Air, Citylink dan Air Asia. Pergi ke Bandung melalui darat. Ada beberapa moda angkutan umum yang melayani rute ke Bandung dari beberapa kota penting di Pulau Jawa. Teman Noti dapat melakukan perjalanan ke Bandung dari Jakarta dengan bus, kereta api, mobil travel maupun mobil pribadi. Naik bus ke Bandung. Terminal utama Bandung adalah Terminal Lewi Panjang, yang melayani bus dari berbagai kota maupun antar provinsi. Naik travel dari dan ke Bandung. Pariwisata adalah salah satu sarana transportasi yang paling umum untuk bepergian ke Bandung dari Jakarta dan beberapa kota di sekitarnya. Umumnya armada wisata terdiri dari minibus 6-12 set tempat duduk, yang berangkat setiap 15 menit atau 1 atau 2 jam, tergantung penyedia jasa travel. Noti sangat sarankan bagi teman-teman Noti semua, bila teman Noti dari kota lain menggunakan pesawat terbang bisa turun di Bandara Soekarno-Hatta lalu melanjutkan naik shuttle bus ke Bandung, sebab tiket pesawat lebih murah langsung ke Bandara Soekarno-Hatta daripada ke Bandung. Mobil travel ini juga tersedia di Bandara Soekarno-Hatta, sehingga teman Noti saat turun dari pesawat bisa langsung ke Bandung menggunakan jasa travel shuttle bus. Layanan dapat diklasifikasikan bagus bila mengantar door-to-door dengan mobil sewaan atau penjemputan kelompok dari agen bus atau tempat yang telah ditentukan.
Harga perjalanan Jakarta-Bandung mulai dari 100.000. Ini daftar travel dari Jakarta ke Bandung maupun sebaliknya, yaitu City Trans, Day Trans, Lintas Shuttle, Sinar Jaya Shuttle, X Trans dan masih banyak lagi. Teman Noti bisa pesan lewat online. Naik kereta api ke Bandung. Teman Noti bisa menggunakan kereta api sebagai transportasi utama ke Bandung. Apalagi jika ingin menghindari kemacetan yang sering terjadi di Tol Cipularang. Perjalanan dari Jakarta ke Bandung memakan waktu 3 jam. Bandung memiliki 2 stasiun utama, yaitu 1. Stasiun Bandung adalah stasiun yang melayani rute kelas bisnis dan bisnis dari Jakarta, Semarang, Surabaya atau Yogyakarta. 2. Stasiun Kiara Condong adalah stasiun kereta api yang melayani trayek yang sama kecuali Jakarta pada kelas ekonomi. Bandung juga dapat diakses dengan kereta api dari beberapa kota besar di Pulau Jawa. Kereta yang bisa teman Noti naiki ke Bandung adalah Argo Parahyangan, Argo Wilis, Turangga, Mutiara Selatan, Ciremai Express, Harina, Lodaya Malam atau Pagi dan lain-lainnya. Pergi ke Bandung dengan kendaraan pribadi. Bila teman Noti menggunakan mobil bisa melalui beberapa jalur berikut, dengan jarak tempuh sekitar 2-3 jam sangat tergantung dari kondisi lalu lintas pada saat itu. Teman Noti bisa melalui jalur 1 yaitu dari Tol Cikampek lalu Tol Cipularang kemudian Tol Padalenyi dan Bandung. Jalur 2 yaitu Tol Jagorawi lalu Puncak kemudian Cianjur ke Tol Padalenyi dan tibalah di Bandung. Jalur 3 yaitu Tol Jagorawi ke Cibubur lalu Jonggol kemudian Ciranjang masuk Tol Padalenyi dan tibalah di Bandung. Sepeda motor. Jika teman Noti ingin menggunakan sepeda motor, teman Noti dapat memilih beberapa rute, antara lain rute 1 yaitu via Cikampek, rute 2 yaitu via Puncak. Teman Noti bisa mampir ke Puncak Pas dan Taman Safari Indonesia, rute 3 yaitu via Jonggol. Transportasi umum di Bandung. Teman Noti bisa berkeliling kota Bandung dengan beberapa alat transportasi. Beberapa dari mereka adalah angkutan umum atau angkot. Bentuk angkutan umum di Bandung hampir sama dengan kota-kota lain pada umumnya, dan memiliki banyak rute ke berbagai tempat di Bandung. Sewa mobil di Bandung. Menyewa mobil sendiri mungkin merupakan salah satu cara paling fleksibel untuk berkeliling Bandung. Harga sewa mobil di Bandung sekitar Rp500.000 per hari 12 jam atau Rp600.000 selama 12 jam, belum termasuk bensin, parkir dan tol. Untuk perjalanan di luar Bandung, teman Noti bisa memesan rental mobil melalui aplikasi online. Taksi di Bandung. Jika teman Noti termasuk orang yang tidak ingin ribet dan selalu menginginkan kenyamanan, teman Noti bisa memilih taksi sebagai alat transportasi selama berwisata di Bandung. Perusahaan taksi Bandung yang bisa teman Noti percayai adalah Bluebird atau memesan taksi online. Bus Damri di Bandung. Di kota Bandung, Bus Damri melayani rute ke tujuan di seluruh Bandung, namun beberapa rute tidak lagi berfungsi. Bus Damri biasanya beroperasi antara pukul 5.30 pagi sampai pukul 18 malam. Transmetro Bandung. Transportasi Transmetro Bandung ini dapat dijadikan sebagai sarana transportasi alternatif bagi wisatawan yang sedang berlibur di Bandung. Hotel di Bandung. Salah satu tujuan wisata di Indonesia, memiliki berbagai kategori losmen atau hotel. Teman Noti bisa menemukan villa, hotel budget hingga hotel mewah di kota ini. Budget, hotel backpacker di Bandung. Backpacker bisa memilih jenis akomodasi ini untuk menghemat biaya. Jangan khawatir, hotel budget ini tetap dilengkapi dengan fasilitas dan pelayanan yang memuaskan. Hotel menengah di Bandung. Jenis akomodasi ini biasanya disukai wisatawan yang menginginkan kenyamanan lebih selama liburan sesuai standar hotel bintang 2 dan 3. Hotel mewah di Bandung. Tentunya jika teman Noti memilih hotel mewah yang berbintang 5, teman Noti akan mendapatkan fasilitas untuk liburan mewah yang jauh lebih tinggi dari hotel bintang 3 atau 2. Villa di Bandung. Selain hotel, Bandung juga memiliki banyak penginapan berupa villa bagi yang ingin menginap bersama keluarga. Kamar villa biasanya dilengkapi dengan dapur dan peralatan masak. Tempat bersejarah di Bandung.
Ada banyak bangunan abad ke-18 dan awal abad ke-19 yang dibangun dengan gaya klasik kolonial Belanda. Penduduk setempat menyebut periode itu sebagai zaman Bandung Tempo dulu. Gaya Art Deco sangat populer di awal abad ke-20. Dalam perkembangan kota Bandung, pemerintah kota Bandung condong ke arah gaya modern di seluruh kota, dengan banyak jembatan baru, bank, pusat perbelanjaan dan kawasan bisnis. Namun, banyak bangunan bersejarah yang masih dalam kondisi baik dan terpelihara. Bandung memiliki beberapa contoh arsitektur kolonial yang sangat terjaga dan terpelihara. Bandung Heritage Society, sebuah organisasi nirlaba, baru-baru ini didirikan untuk membantu melestarikan bangunan bersejarah. Pastikan untuk mengunjungi gedung-gedung ini sebelum hilang ditelan zaman. Beberapa di antaranya adalah Villa Isola, Grand Hotel Preanger, Savoy Homan Hotel, Gedung Merdeka, Gedung Sate, Cipaganti Moskoe, Aula Barat dan Timur ITB. Daftar tempat wisata di Bandung. Ada banyak tempat wisata di Bandung yang bisa Anda kunjungi, mulai dari pesona alam yang menawan, sajian kuliner yang lezat, wisata budaya dan sejarah hingga wahana dan hiburan yang menyenangkan. Tempat wisata Bandung Area Kota. Kampung Korea atau Little Seoul Bandung, Rabbit Town, Amazing Art World 3D, Gedung Sate, Alun-Alun Bandung, Trans Studio Bandung, Upside Down Bandung, Chinatown, Saung Angklung Ujo, Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, Factory Outlet sepanjang Jalan Riau, Factory Outlet sepanjang Jalan Dago, Fashion World Setiabudi, Rumah Mode Setiabudi dan lain-lain. Tempat wisata di Bandung Utara yang menarik untuk dikunjungi yaitu 1. Bandung Treetop Adventure Park. 2. Kebun Binatang Bandung. 3. Dago Pakar Waterfall. 4. Maribaya Hot Spring. 5. Kebun Teh. 6. Dusun Bambu. 7. Strawberry Farm. 8. Tebing Keraton. 9. Gua Belanda. 10. Hutan Raya Dago. Tempat wisata di Bandung Timur yang menarik untuk dikunjungi yaitu Curug Cinulang, Curug Batu Templek, Situ Cisanti, Kampung Bambu, Manglayang Jungle Place, Bukit Teletabis Cicalengka, Taman Orai Tapa, The Valley Resort Hotel, Villa Kancil, Villa Alam Santosa, Curug Cilengkrang, Wetland Park Cisurupan, Masjid Raya Al-Jabar, Masjid Al-Kamil, Museum Nike Ardila. Tempat wisata di Bandung Selatan yang menarik untuk dikunjungi yaitu Situ Patengan, Kawah Putih Ciwidey, Situ Cilenca, Kawah Rengganis Ciwidey, Jembatan Gantung Rengganis, Nemo Highland, Kebun Teh Ranca Bali, Ekopark Curug Tilu, Deriam Riverside, Pinus Tilu Riverside Camping, Perkebunan Teh Ranca Bali, Perkebunan Teh Malabar, Taman Langit Pangalengan, MT Highland Resort, Barusen Hills, Glamping Lakeside, Pemandian Air Panas Ciwalini, Taman Kelinci, Glamping Legok Kondang Lodge, Pesona Nirwana Waterpark. Tempat wisata di Bandung Barat yang menarik untuk dikunjungi yaitu Gunung Tangkuban Perahu, Farmhouse Lembang, Dusun Bambu, Green Canyon, keindahan yang tersembunyi di Curug Ngebul, tempat mandi bidadari di Sanghyang Helat, Stone Garden, Taman Batu di Puncak Bukit Padalarang, Batu Coklat dan Gua Purba di Sanghyang Kenit, hiking santai di Gunung Putri, Orchid Forest, Lembang Park dan Zoo, The Great Africa, Air Panas Ciater, Kebun Strawberry Ciwidey, Ranca Upas, Dago Dream Park, Observatorium Bosca, Floating Market, The Ranca, Sindah Gelis Kahuripan, Bukit Moko, The Lodge Maribaya, Grafika Cikole, Rainbow Slide, Museum di Bandung. Ada banyak museum menarik di Bandung yang bisa Anda kunjungi ketika berlibur di sana. Beberapa di antaranya adalah Museum Geologi, dibangun pada tanggal 16 Mei tahun 1928, dan sempat direnovasi kemudian dibuka kembali pada tanggal 23 Agustus tahun 2000 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Letak museum ini di Jalan Diponegoro nomor 57, yang berfungsi sebagai laboratorium dan tempat penyimpanan hasil penelitian geologi dan pertambangan dari seluruh wilayah Indonesia.
Dan di museum ini Anda dapat mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan bencana alam, cara dan memanfaatkan sumber daya alam dan energi yang benar. Museum Pos Indonesia merupakan museum sejarah yang menceritakan awal berdirinya Pos Indonesia. Di museum ini menyimpan koleksi perangko dari berbagai negara di dunia. Letaknya di Jalan Cilaki nomor 73, Cipahit. Museum Konferensi Asia Afrika merupakan salah satu museum yang harus Anda kunjungi pada saat Anda datang ke Kota Bandung. Letaknya ada di Jalan Asia Afrika nomor 56. Dan museum ini tidak bisa dipisahkan dengan Gedung Merdeka. Museum ini dibangun untuk mengenang peristiwa Konferensi Asia Afrika yang diadakan pada tanggal 18 April tahun 1955. Di museum ini Anda dapat melihat rekam jejak dari berlangsungnya kegiatan pada saat konferensi berlangsung. Museum Mandala Wangsit Siliwangi, terletak di Jalan Lembong 28, Bandung, adalah museum militer dan persenjataan yang menggambarkan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1949 dan seterusnya. Bangunan museum awalnya adalah bangunan warisan kolonial yang dibangun pada tahun 1910 yang pernah difungsikan sebagai Dutch East Indies atau Military Academy. Museum Sri Baduga adalah museum yang menceritakan sejarah Kota Bandung. Museum ini didirikan sejak tahun 1974 dengan konsep bangunan tradisional Jawa Barat dengan sentuhan arsitek modern. Letak museum ini di Jalan BKR nomor 185. Rekomendasi tempat makan kuliner di Bandung. Ada banyak tempat aman yang bagus di Bandung, ada juga banyak restoran terjangkau dengan pemandangan indah di Bandung. Tinggal pilih yang sesuai budget dan selera. Beberapa restoran di Bandung adalah sebagai berikut. Pino Pizza, lokasinya ada Jalan Buah Batu. Cie Rasa Lum Buah Batu, lokasinya ada di Jalan Terusan Buah Batu. Sate Karjan ada di Jalan Pasir Kaliki. Kampung Daun, letak tempat ini ada Jalan Sersan Bajuri. Bakmi Naripan ada di Jalan Naripan 108. Iga Bakar Sejangkung, lokasinya ada di Cipaganti. Rumah Sosis Nasi Kalong, lokasi tempat ini di Jalan Remartadinata. Soto Bandung ada di Jalan Cibadak dekat alun-alun. Yogurt Cisangkuy, letaknya ada di Jalan Cisangkuy nomor 85. Rumah Nenek Restoran, restoran ini letaknya di Jalan Taman Cibenying Selatan nomor 47. Fasilitasnya dilengkapi dengan wifi gratis. Raja Rasa, lokasinya ada di Jalan Setraria, yang merupakan restoran seafood dan Sunda dengan suasana tenang, asri dan nyaman. Warung Setiabudi merupakan tempat wisata kuliner yang sangat cocok untuk anak muda dan berlokasi di Jalan Setiabudi nomor 175. Menu yang menjadi favorit di tempat ini yaitu surabi yang dibuat dengan cara yang sangat tradisional dengan tungku arang yang terbuat dari tanah liat. Bubur ayam Mang Oyo ada di Jalan Sulanjana dekat Gasibu dan beberapa cabangnya di Kota Bandung. Warung Buntut ada di Jalan Anggrek nomor 48, Bandung dekat Jalan RE Martadinata Riau. Kedai Mak Uneh makanan khas Sunda ada di Jalan Terasana 1 nomor 132 Pajajaran. Baso Lela ada di Jalan Awiligar, buka setiap hari sampai jam 9 malam. Berlokasi di sisi bukit dengan pemandangan indah ke kota. Tips liburan ke Bandung. Saat berkunjung ke kota Bandung jangan lupa membawa baju hangat dan jas tebal karena ketinggian Bandung sekitar 700 meter di atas permukaan laut yang membuat udara di daerah Bandung menjadi dingin terutama jika teman Noti berada di daerah Lembang. Perhatikan jalan dan rambu-rambu lalu lintas di Bandung karena kota Bandung memiliki rute yang selalu satu arah, sehingga untuk kembali sulit dan membingungkan bagi yang belum pernah ke Bandung. Cobalah semua makanan masakan Bandung karena semua makanan Bandung sangat unik dan harus dicoba. Buatlah daftar tempat wisata di Bandung, mulai dari wisata alam hingga wisata belanja, agar tidak bingung selama di Bandung. Sampai di sini video hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Harap teman Noti like, komen, share and subscribe channel ini sehingga bisa terus memberikan informasi seputar tempat-tempat wisata yang menarik. Terima kasih, sampai jumpa.